Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Kita hari ini akan melanjutkan kita hari ini akan belajar lagi tentang paraboloida dengan dosen pengampu Pak Ajis Muslim MPD, dengan nama saya sendiri Alfianur NIM 190101040498 dari lokal PMTK B 2019 jurusan Pendidikan Matematika Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang paraboloida. Jadi paraboloida sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu paraboloida eliptik dan paraboloida hiperbolik. Nah, tetapi kita hari ini akan membahas tentang paraboloida eliptik saja. Oke, kita lanjut ya. Kita ke definisi paraboloida dulu. Jadi paraboloida itu ada suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang yang sejajar koordinat tertentu berupa parabola. Jika irisan dengan bidang koordinat lain berupa elips, maka disebut dengan paraboloida eliptis. Jika irisan dengan bidang sejajar koordinat yang lain berupa hiperbola, maka disebut dengan paraboloida hiperbolik. Oke, lebih memahami lagi kita akan lanjut ya. Jadi yang pertama itu paraboloida eliptik. Paraboloida eliptik ini adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya yang sejajar bidang koordinat berbentuk elips dan irisannya sejajar bidang koordinat lain berbentuk parabola. Nah, perhatikan gambar di ini. Nah, di sini ada elips. Nah, atas ini elips berbentuk elips. Terus ini ada parabola. Nah, yang ini makanya dinamakan dengan paraboloida eliptik. Oke, selanjutnya kita ke persamaannya. Persamaan paraboloida eliptik itu diberikan elips pada bidang XOY dan parabola pada bidang XOZ masing-masing dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Terus persamaan bolanya yaitu Y sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 2PZ. Kita misalkan elips pada bidang XOY yang diberikan yaitu Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per P kuadrat sama dengan 1. Digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 sejajar sumbu X dan Y0 sejajar sumbu Y, maka titik X0, 0, lambda memenuhi, Y sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 2PZ. Selanjutnya didapatkan X0 sama dengan A, Y0 sama dengan B, maka kedua ruas kita kuadratkan, didapatkan X0 kuadrat per Y0 kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat. Maka kita mainkan matematikanya, Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali X0 kuadrat. Terus karena X0 kuadrat ini sejajar dengan X kuadrat, kita masukkan nilainya yang tadi, Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali 2PZ.
karena nih diketahui nilai Z-nya sama dengan lambda, maka kita masukkan saja nilainya, didapatkan Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali 2P lambda. Jadi persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai yang tadi yang sudah didapatkan. Jadi Z sama dengan lambda X kuadrat per 2P lambda ditambah Y kuadrat per B kuadrat per A kuadrat dikali 2P lambda sama dengan 1. Kita eliminasi secara bertahap untuk mendapatkan persamaannya. Yang pertama yaitu kalikan kedua ruas dengan 2P lambda, didapatkan ini X kuadrat per 1 ditambah Y kuadrat per B kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P lambda. Terus kalikan kedua ruas dengan 1 per A kuadrat, didapatkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P lambda per A kuadrat. Karena diketahui nilai Z tadi sama dengan lambda, kita masukkan saja, didapatkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2PZ per A kuadrat. Jadi persamaan elipsisnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2PZ per A kuadrat. Nah, ini disebut dengan persamaan parabola elipsisnya. Selanjutnya kita ke contoh. Diberikan elips dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat sama dengan 16 sama dengan 1. Dan parabolanya dengan persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 16Z. Tentukan luasan yang terjadi bila elips tersebut digerakkan dengan aturan 1. Bidangnya selalu sejajar dengan bidang X, Y. Titik pusatnya tetap pada sumbu Z. Yang ketiga itu 2 dari puncaknya selalu terletak pada parabola yang terletak YOZ. Elips yang keempat yaitu elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Kita jawab. Misalkan elips pada bidang XOY yang diberikan yaitu Z sama dengan 0, X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat sama dengan 16, Y kuadrat per 16 sama dengan 1, digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda, dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0 berturut-turut sumbu yang sejajar sumbu X dan sumbu Z. Oke, karena memenuhi aturan 1, 2, dan 3, maka titik 0, Y0 dan lambdanya terletak pada elips sehingga memenuhi X sama dengan 0, Y sama dengan 16Z. Karena menurut aturan 1, 2, dan 4 maka dipenuhinya X0 per Y0 sama dengan A per B, di mana nilai A-nya tadi sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 4. Kita masukkan saja X0 per Y0 sama dengan 5 per 4, atau X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kita substitusikan, nilainya didapatkan X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 25 per 16. Kita mainkan matematikanya, didapatkan X0 kuadrat sama dengan 25 per 16 dikali Y0 kuadrat. Karena tadi sudah diketahui nilai Y0 nya, kita masukkan saja
didapatkan X0 kuadrat sama dengan 25/16 dikali 16 lambda. Selanjutnya, jadi persamaan elif yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan nilai yang didapat tadi, didapatkan X kuadrat per 25/16 dikali 16 lambda ditambah Y kuadrat per 16 lambda sama dengan 1. Terus kita samakan penyebutnya, yaitu dari persamaan kiri ini kita kalikan dengan 16. Yang persamaan sebelah kanan ini kita kalikan dengan 25. Nah, ini sama-sama kita kalikan 16. Ini kali 16 didapatkan X kuadrat dikali 16. Bawahnya juga kita kalikan 16. Ini kita coret habis, ini kita kalikan ke atas, didapatkan 400 lambda. Nah, lambda kita tambah, kita yang sebelah kanan lagi kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama kita kali 25, didapatkan 25 per Y kuadrat. Yang di bawahnya kita kalikan 25 juga, didapatkan 400 lambda. Nah, sudah sama penyebutnya. Terus kita sederhanakan lagi, maka kita dapatkan ini. Ya. Setelah itu penyebutnya kita pindah ke kanan, didapatkan X kuadrat dikali 16 ditambah 25 dikali Y kuadrat sama dengan 25 dikali 16 lambda. Selanjutnya yaitu kita kalikan dengan 1/25 dikali 16. Ke persamaannya didapatkan X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan lambda. Didapatkan hasilnya X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z, sehingga persamaan parabola direktifnya dengan sumbu Z sebagai sumbunya adalah X kuadrat ditambah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dan lebihnya saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.